dibagi 3. Nah, cara ngitungnya masih ingat ya, kita ambil angka yang paling depan, di sini ada angka 1. Nah, karena 1 tidak bisa dibagi 3, maka kita ambil angka keduanya. Jadi 14. Ya, 14 dibagi 3. Nah, untuk menghitungnya adik-adik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Master Tech dalam segmen edukasi. Dan di video ini kita akan membahas materi kelas 3 tema 1 subtema 4 pembelajaran ketiga. Nah, buat adik-adik, kita sudah membahas pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 untuk subtema 4-nya ya. Dan buat adik-adik yang belum menyaksikan videonya, bisa nanti silahkan diklik link deskripsi videonya, ada di deskripsi ini ya untuk pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, marilah kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk yang muslim silahkan ikuti doa yang ada di video ini, dan buat yang non muslim silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Nah, mari kita bahas materi pembelajaran 3. Nah, bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ya, jadi ada beberapa tumbuhan yang memerlukan bunga sebagai proses perkembangbiakannya. Nah, ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita adik-adik. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Nah, bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip yang dikenal sebagai bunga negara Belanda. Nah, ini adalah contoh gambar dari bunga tulip ya, adik-adik ya. Selanjutnya mawar. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Nah, ini adalah gambar bunga mawar ya, cukup indah sekali, dan mawar ini ada yang berwarna merah dan juga ada yang berwarna putih ya, ada juga yang pink. Jadi bermacam-macam ya adik-adik. Di sini kakak mengambil gambar yang contohnya warna merah. Nah, kemudian Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Ya, sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Nah, ini adalah melati putih. Disebut juga dengan puspa bangsa. Selanjutnya yang kedua bunga anggrek bulan. Nah, disebut dengan puspa pesona. Di sini kakak mengambil contoh gambarnya yang berwarna putih. Ya, bunga anggrek sendiri juga ada bermacam warnanya ya adik-adik ya. Ada yang ungu ya, dan di sini kakak mengambil yang berwarna putih. Kemudian yang ketiga adalah bunga Rafflesia arnoldi, disebut dengan puspa langka. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Ya, kenapa disebut puspa langka? Karena memang bunga Rafflesia arnoldi ini jarang ditemukan. Ya, jika adik-adik pernah berkunjung ke Kebun Raya Bogor, maka di sana adik-adik bisa menyaksikan Rafflesia arnoldi ya di Kebun Raya Bogor. Nah, kemudian adik-adik di sini ada kegiatan untuk adik-adik ya. Jadi adik-adik diminta untuk memilih salah satu bunga dan kemudian silahkan tuliskan ciri-ciri bunganya ya. Penjelasannya meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Di sini kakak akan contohkan, misalnya kakak mengambil bunga melati. Silahkan tuliskan ciri-cirinya ya, bentuk, warna,
dan ciri-ciri lain yang menggambarkan bunga tersebut. Nah, di sini adalah contohnya bunga melati yang kakak ambil ya. Bentuknya memiliki 5 kuntum. Memiliki 5 kuntum bunga dan berbatang tegak. Dan warnanya putih ya. Bunga ini biasa menjadi perlambangan sifat luhur seperti kesucian, cinta abadi, dan keagungan ya, karena warnanya yang putih. Kemudian aromanya harum. Nah, keharuman bunga ini telah dikenal sejak abad 16 ya. Itu pada tahun 1692 ya, dan di Italia ini dijadikan sebagai parfum. Jadi bunga melati ini bisa dimanfaatkan sebagai parfum. Di tahun 665 ya, di tahun 1665 bunga melati ini dibudidaya di Inggris. Nah, di sini ada keterangan lain. Di Indonesia sendiri, bunga melati telah dikenal di seluruh wilayah. Alasan menjadikan bunga melati sebagai puspa bangsa ini karena melekatnya bunga melati dengan kehidupan masyarakat. Ya, salah satunya bunga melati sering dipakai pada upacara adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian. Ya, kemudian keharuman dan keindahannya sering menjadi simbol bagi kecantikan dan kesucian seorang wanita. Nah, adik-adik silahkan berikan ciri-ciri pada 2 bunga yang lain ya. Tadi ada anggrek, ada rafflesia, atau adik-adik bisa memilih bunga yang lainnya ya, karena banyak sekali bermacam-macam bunga ya di muka bumi ini. Silahkan adik-adik pilih dan berikan keterangan seperti ini ya. Nah, mari kita berkreasi. Nah, jika melihat gambar ini ya, pada pembelajaran 1 subtema 4 kita sudah belajar membuat mozaik menggunakan daun kering ya. Adik-adik masih ingat kan ya? Nah, pada pembelajaran ini, pembelajaran 3, sekarang adik-adik kembali diminta membuat kerajinan mozaik tapi mewarnainya dengan kertas warna ya. Kalau pembelajaran 1 itu membuatnya dengan daun, mewarnainya, tapi untuk kali ini adik-adik diminta untuk mewarnai menggunakan kertas warna ya. Caranya, kertasnya disobek-sobek dan kemudian ditempelkan ya. Adik-adik boleh menggunting kertasnya, boleh menyobeknya ya, kemudian ditempelkan pada bagian bunganya ya, agar terlihat indah. Nah, di sini adik-adik melihat gambar toko bunga ya. Mari kita baca sedikit. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun kadang menggunakan rangkaian bunga. Nah, kadang memberikan selamat juga, atau meresmikan sebuah toko atau bangunan juga menggunakan rangkaian bunga. Nah, oleh karena itu banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Ya, para petani menjual bunga yang telah ditanamnya ke pasar tersebut. Ya, untuk di daerah adik-adik kira-kira pernah tidak berkunjung ke pasar bunga? Ya, kalau di daerah kakak itu ada di daerah Rawa Belong. Ya, di situ banyak sekali toko yang menjual bermacam-macam bunga adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita berlatih ya. Nah, masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal pembagian? Di sini ada contoh soal. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Ya, proses di atas ditulis dalam bentuk pembagian. 141 dibagi 3. Ya, kita sudah belajar pembagian pada pembelajaran 1 subtema 4 ya adik-adik. Nah, di sini kita tulis
Ya, kita hitung dengan cara pembagian kurung. Jika adik-adik lupa, silakan diingat-ingat kembali atau dibuka kembali video pembelajaran subtema 4 pembelajaran satunya. Nah, di sini 141 dibagi 3. Nah, cara ngitungnya masih ingat ya. Kita ambil angka yang paling depan. Di sini ada angka 1. Nah, karena 1 tidak bisa dibagi 3, maka kita ambil angka keduanya. Jadi 14. Ya, 14 dibagi 3. Nah, untuk menghitungnya adik-adik boleh menggunakan perhitungan pengurangan bersusun atau pengurangan berulang, atau bisa menggunakan lawan dari pembagian. Lawan dari pembagian itu adalah perkalian. Nah, di sini kakak mencontohkan dengan perkalian ya, lawan dari pembagian. Berapa kali 3 supaya hasilnya 14? Kira-kira berapa adik-adik? Nah, coba kita hitung ya. Nah, di sini misalnya 3 kali 3 sama dengan 9. Ternyata belum mendekati angka 14. Ya, bisa kita hitung lagi yang lainnya. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, 12 ini sudah mendekati 14 ya. Kemudian kalau misalnya 5 kali 3 ternyata hasilnya 15. 15 ini melebihi dari 14, maka yang kita ambil adalah yang di bawah 14 dan paling mendekati ya. Di sini ada 4 kali 3. Ya, jadi berapa kali 3 supaya hasilnya 14? Hasilnya adalah 4. Ya, jadi 14 dibagi 3 kita tulis di sini 4. Kemudian kita kalikan dengan yang 3-nya ke bawah. Ingat kan, masih ingat kalau ke bawah dikali ya. Kalau ke atas di sini nanti kita bagi 4 dikali 3, hasilnya adalah 12. Ya, kemudian kita kurang 14 dikurang 12, hasilnya adalah 2. Ya, 2 dibagi 3 tidak bisa, maka 1 ini turun ke bawah. Nah, maka kita mendapatkan angka 21. Ya, berapa kali berapa? Berapa kali 3 supaya hasilnya 21 adik-adik? Ya, ternyata 7 kali 3 itu hasilnya 21. Maka 21 dibagi 3, ya ingat kalau naik ke sini itu dibagi ya adik-adik ya. Dan ini kakak menghitungnya menggunakan lawan dari pembagian. Ya, adik-adik kalau masih belum memahami lawan dari pembagian atau hitungan kali, maka bisa menghitung dengan cara pengurangan berulang tapi agak lama ya. Di sini lebih cepat. Nah, 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Kemudian kita kali lagi 7 dengan 3 hasilnya adalah 21. Kita kurang, maka habis ya. Kalau sudah habis maka kita sudah mendapatkan jawabannya. Berarti jawabannya adalah 141 dibagi 3 sama dengan 47. Ya, gampang ya adik-adik ya. Ada soal lain ya. Di sini Ucok membeli 426 ikan hias. Kemudian dia membaginya ke dalam 6 baskom. Berapa ekor ikan hias yang ada di dalam setiap baskomnya? Mari kita hitung seperti tadi ya adik-adik ya. Nah, itu ada gambar Ucok tuh lagi milih ikan hias adik-adik. Nah, 426 dibagi 6. Kira-kira 4 dibagi 6 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau tidak bisa maka kita ambil angka yang berikutnya ya. Angka yang berikutnya adalah 2, jadi kita mendapatkan 42. 42 dibagi 6. Ya, di sini kakak menghitung dengan lawan dari pembagian yaitu perkalian. Berapa kali 6 supaya hasilnya 42? Berapa adik-adik? Ya, 7 kali 6 itu hasilnya 42. Maka 42 dibagi 6 adalah 7. Ya. Kita tulis 7 di atas, kemudian kita kali di sini 7 kali 6 hasilnya 42. Kita kurangi, maka 42-nya 0.
Ya, 0 dibagi 6 bisa nggak adik-adik? Ya nggak bisa. Ya, maka 6 ini kita turunkan ke bawah. Masih ada angka 1 di belakangnya yaitu 6, sisa angka di belakang. 6 turun ke bawah. Ya, 6 dibagi 6 berapa adik-adik? Iya, 1. Ya, jadi setiap angka dibagi dengan angka yang sama maka hasilnya 1. Ya, misalnya 6 dibagi 6 itu 1. 7 dibagi 7 hasilnya pasti 1. 100 dibagi 100 hasilnya juga 1. Jadi setiap angka yang dibagi dengan bilangan yang sama maka hasilnya adalah 1. Kemudian ini 0 ini tidak kita anggap ya, karena kosong tidak ada nilainya, maka 6 dibagi 6 hasilnya 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1. 1 kali 6 hasilnya 6 dan habis 0, maka kita mendapatkan hasil 426 dibagi 6 hasilnya adalah 71. Maka bisa kita tulis, jadi ada 71 ekor ikan hias di setiap baskom. Nah, mudah kan? Nah, sekarang giliran adik-adik yang berhitung. Ya, selesaikan soal di bawah ini sesuai contoh yang tadi kakak sudah berikan. Ya, Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Ya, silakan adik-adik hitung dengan pembagian kurung tadi ya, dan juga nanti jawabannya sama kayak tadi ya, yang Ucok membeli ikan hias. Jadi ada 71 ikan hias di dalam baskom. Nah, di sini dengan kalimat ini silakan adik bikin kalimatnya jika sudah mendapatkan hasilnya. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Ya, silakan adik-adik jawab. Kemudian soal nomor 2. Pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga melati. Lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Nah, silakan adik-adik hitung dan jawabnya. Contohnya seperti contoh tadi yang sudah kakak berikan. Oke, cukup mudah ya adik-adik ya. Sekian materi kita di subtema 4 pembelajaran 3 ini. Jangan lupa adik-adik untuk terus semangat belajarnya dan soalnya dikerjakan untuk terus berlatih ya, agar adik-adik nanti berhitungnya semakin pintar dan gampang. Oke, sekian materi kita. Ya, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.